Waalaikumsalam. Yuk, silakan masuk. Iya Pak. Duduk. Iya Pak, makasih Pak. Aduh. Kalau boleh tahu dengan siapa? Nama saya Denny Ramdan Pak. Denny Ramdan. Iya. Biasa dipanggil Denny aja sih Pak. Denny. Ya. Kenalin. Pak Daim. Pak Daim. Iya. Ini tadi Denny ya. Iya Pak. Denny dari mana kalau boleh tahu? Saya dari kosan Pak. Dari kosan. Di sini ngekos ya? Iya Pak. Ngekos di mana, Den? Saya di Cengkeh nih Pak. Di Cengkeh. Iya, ngekos di Cengkeh. Lumayan jauh ya kalau mau kesini. Iya sih Pak. Ini apa di sini? Betul tadi diantar teman. Diantar teman. Nanti pulangnya mau dijemput teman Iya. gitu. Dari Cengkeh ngekos sendirian apa? Iya, saya sendiri Pak. Saya sendiri. Iya. Sendirian Dan ya. Kalau boleh tahu asalnya dari mana, Den? Kalau saya kan asal dari Tulang Bawang. Tulang bawah. Kos di sini karena kuliah kan Pak. Iya. Kuliah di Di Unila Pak. Unila. Iya. Jurusan apa nih? Kalau saya pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Iya. Udah semester berapa sekarang? Saya semester 3 Pak. Semester 3 ya? Oh, baru setahun lah ya di sini ya. Iya. Jadi gimana nih, Naden? Ya, saya pengen cerita-cerita aja sih Pak. Pengen cerita. Ya, soalnya kan dengar dari kawan itu ke tempat bapak itu aja cerita-cerita enak loh sana kalau Oh cerita. iya. Jadi saya kesini Pak. Jadi sini ya, ya mau sedikit konseling lah ya, Pak. Iya, Pak. Iya. Sebelumnya Denny pernah mengikuti proses konseling gitu? Belum pernah sih Pak Belum pernah ya. konseling. Jadi mungkin Bapak jelaskan dulu sedikit gitu ya, Pak Denny. Jadi di sini Bapak akan memberikan sedikit bantuan, Pak. Namanya konseling individu. Itu pemberian bantuan dari konselor Bapak Iya. kepada konseling Nak Denny untuk memecahkan sebuah masalah gitu lah ya. Nah, di dalam konseling ini juga mungkin ada beberapa peraturan yang harus kita taati atau asas-asasnya gitu Nak Denny. Pertama mungkin asas kesukarelaan, kayak Nak Denny kan sukarela datang ke sini tanpa dipaksa gitu kan. Terus ada asas kerahasiaan gitu kan. Jadi apa yang Nak Denny sampaikan di sini ya bakal menjadi rahasia kita berdua gitu. Jangan sampai Iya. apa yang kita bicarakan di ruangan ini keluar ke ruangan gitu, nggak bakal, karena kita menjunjung tinggi atas kerahasiaan. Ada juga asas Terbukaan. ya ada juga asas keterbukaan dan lain-lainnya gitu. Dan juga di sini mungkin kita sepakatin waktu dulu ya, Iya. Dan karena konseling individu ini nggak lebih dari 30 sampai 45 menit gitu kan. Mungkin kira-kira berapa nih waktu yang bisa kita tentukan nanti? Ya mungkin antara 30 sampai 45 itulah Pak. 30 ya? Iya. Ya mungkin kita tentuin waktunya 30 ya Nak Denny. Oke, Nak Denny, gimana, apa udah siap buat konseling, melakukan proses konseling? Ya, sama siap sih Pak. Sama siap ya? Ya, jadi mungkin bisa kita mulai aja. Gimana, ada yang bisa Nak Denny ceritakan gitu? Iya, saya kan pengen cerita kayak gini sih Pak. Belum lama ini kan mantan pacar saya sih Pak. Mau mantan pacar? Iya. Ya, gimana kan? Nikah gitu loh Pak. Hmm. Jadi kalau orang-orang ngomong kan tuh tinggal nikah itulah. Oh iya. Nah, hal itu tuh buat saya gimana Pak ya? Nah, kehidupan saya itu seolah-olah berantakan semenjak hal itu. Gitu. Semenjak ditinggal nikah gitu. Iya. Kalau boleh tahu, Nah Denny udah berapa lama gitu pacaran? Nah, kalau saya sama dia sih hampir 2 tahun sih Pak. Hampir 2 tahun ya? Itu lumayan lama. Iya juga Pak, sih. makanya. Hampir 2 tahun dengan apa ya, banyak yang sudah kalian lakukan Iya, gitu benar. kan. Mungkin kenangan-kenangannya gitu. Iya. Mungkin kalau boleh tahu lagi nih ya, Iya. kalau boleh tahu itu perkara pisahnya kenapa itu? Waktu itu sih gimana ya? Emang waktu itu kayaknya udah di ujung tanduk bener sih Pak hubungan kita itu.
jadi salah, serba salah, saya juga salah. Ya menurut saya itu yang saya lakuin nggak salah, tapi menurut dia salah. Saya juga nggak mau ngalah, tetap saya nggak salah menurut saya ini. Dia juga tetap nggak, kata dia tetap salah. Jadi waktu itu saya itu WhatsApp saya kan sadap sama dia sih Pak. WhatsApp saya disadap. Nah, terus dia tuh berjengkel saya apa waktu itu ya, saya lupa. Pokoknya dia berjengkel saya. Nah WhatsAppnya saya iniin, saya keluarin, pokoknya nggak ada ini lagi sama dia, biar nggak sadap lagi gitu kan. Nah dia itu marah-marah, ngapa keluarin kayak gini, ya kamu berjengkel saya, ya ini enggak lah, nggak mau saya, pokoknya harus dibalik lagi, enggak. Nah menurut saya itu gini Pak, jangan dibalik dulu lah, maksudnya jangan dibalik sadap lagi gitu. Nunggu saya pengen lihat dia berubah benar baru saya kasih lagi gitu sadap. Dia nggak mau, tetap malah dia nuduh saya, kamu selingkuh, kamu nggak mau kayak sadap lagi, wah sadap gitu kan. Mungkin Ya tapi emang saya nggak selingkuh Pak, ya saya tuh kan pengen itu Pak, tadi itu saya pengen lihat dia berubah dulu baru saya kasih lagi gitu. Boleh nyadap WhatsApp saya. Mungkin akhir-akhir sebelum putus itu udah selisih paham. Iya, udah selisih paham, terus-terusan selisih paham, terus kamu merasa dia itu terlalu posesif gitu kan. Sampai-sampainya ada WA gitu. Iya, paham. Mungkin setelah kejadian itu kalian ini maaf ya, kalian memutuskan secara sepihak atau kalian emang bener-bener bareng, ya udahlah kita selesai aja apa kayak mana gitu. Jadi gini Pak ya, jadi nggak ada kata pisah di antara kita gitu loh. Cuman ya gak hubungan aja gitu Pak, kamu berada nggak berhubungan gitu, nggak ngasih kontakan lah, nggak ngasih kabar ya. Nggak sama sekali. Nah tiba-tiba saya tuh lihat snap dia tuh udah sama cowok gitu loh. Jadi ya menurut saya, waduh berarti udah kan gitu kan, tanpa harus diputuskan kata pisah, ini udah pisah secara sendiri gitu. Oh iya, dengan perlakuan dia. Mungkin sebelumnya selama pacaran mungkin ada pernah selingkuh atau kayak mana ya? Kalau saya sih enggak sih Pak ya, tapi Ya. kalau dia saya curiga juga sih ada gitu sih Pak. Udah curiga gitu ya. Tapi saya nggak bisa nemuin, memastikan kalau emang dia bisa. Oh, tapi belum ada bukti yang kuat Iya. kalau dia itu bisa dikatakan selingkuh gitu. Iya. Masih curiga sendiri aja gitu. Iya. Jadi saya tuh sebelumnya pernah putus juga sama dia Pak. Pernah Nah, putus. pernah putus itu emang saya mutusin kan. Saya putusin dia. Udah saya putusin. Nah namanya perasaan ini kan Pak. Ya. Kok saya nggak bisa gitu loh kalau nggak sama dia. Nah saya kontak lagi lah dia. Kata dia mau rujuk lagi sama saya. Nah waktu saya rujuk itu dia tuh kayak habis foto di studio gitu loh Pak. Foto studio ya sendiri gitu lah biasanya cewek itu. Nah setelah saya cari tahu, ternyata cowok yang dekat sama cewek saya sekarang ini, yang mantan saya itu sekarang ini, yang kerja di studio foto itu Pak. Mungkin analisa saya gitu ya. Mungkin ya dari dia foto di studio itu sih Pak, mungkin dia bisa kenal sama cowok itu. Iya, jadi setelah kalian pernah putus, setelah kamu kontak lagi ternyata dia ini ada dekat sama orang lain. Enggak gini Pak, setelah saya kontak lagi saya kan tak rujuk gitu, dia mau. Ya dia mau, tapi kamu masih curiga. Saya terus dia tuh saya lihat dia foto di studio gitu. Nah terus kemarin belum lama ini kan, waktu saya cari tahu dia berselingkuh sama cowok itu, cowoknya ternyata tuh yang kerja di studio itu. Jadi menurut saya sih dari awal mulai pulang dari situ sih. Dari sana ya. Dari awal Pas dia foto studio gitu ya. Aja mungkin pegawainya minta nomor ya. Ya mungkin juga sih Pak. Jadi sekarang emang udah benar-benar nggak kontekan lagi gitu. Kalau sekarang enggak Pak, namanya kan udah istri orang. Iya ya udah istri. Iya. Nggak baik juga gitu kan. Nggak baik juga sih. Tapi sebelum dia, setelah kalian putus dan sebelum dia nikah itu apa ada sedikit bahasan misal mau ngundang atau kayak mana gitu, atau pamit gitulah bahasanya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Iya.
bahkan undangan itu dititipin ke teman saya ngajak saya, kamu dapat undangan yang dari mana dulu. Dia bahkan nggak ngomong langsung saya kalau dia bakal kayak gitu. Iya. Posisi itu kan saya kan di sini sih Pak, kuliah ya. iya. Oh. Jadi undangan itu sampaikan ke orang tua saya, orang tua saya nelpon. Ya sebelumnya saya juga nggak tahu kalau saya ada undangan. Dan ya ibu saya langsung ngomong gitu Pak, yang sabar aja. Ya mungkin ibu saya udah tahu sih perasaan saya ya. Ya saya pura-pura nggak tahu sabar ngapa kan kata saya. Ya ini namanya kan hubungan tidak bisanya kan. Allah juga tahu yang terbaik katanya. Iya. Ini ada undangan kamu dari sekolah. Ya udah. Terus ibu nanya, kamu datang ke nikahan ini apa ibu aja yang datang? Kata saya, udah saya aja yang datang. Udah saya ya udah. Ya, jadi mungkin bapak sedikit menyimpulkan ya, setelah kalian lost kontak lah bahasanya, nggak saling berhubungan, tiba-tiba ada foto bikin story dengan cowok baru gitu kan. Dan juga nggak lama mereka nikah gitu. Dan baru undangan tiba-tiba. Ya jadi mungkin bapak boleh tanya gitu, setelah mengalami kejadian seperti itu gimana perasaan Aden gitu? Ya perasaan saya kayak hancur gitu Pak ya, apa ya, mau apa itu apa pengen marah gitu Pak. Tugas-tugas kuliah juga nggak kelar gitu kan. Jadi punya maafnya bilangnya punya dampak negatif terhadap Nadeni gitu, karena mungkin Nadeni masih ada perasaan gitu sama ya namanya hubungan hampir 2 tahun gitu Pak. Iya. Kan perasaan itu nggak mungkin langsung hilang gitu Pak. Ya misalnya masih ada sih Pak. Masih ada ya. Iya. Ya jadi setelah mengetahui kejadian itu Nadeni lebih sering melakukan hal yang negatif gitu. Iya Pak. Bahasanya itu contohnya seperti apa gitu Nadeni? Selain enggak kelar tugas kuliah lagi, Itu makan makanan mau ngapa-ngapain juga mau ngusir. Kadang saya ini Pak ngambilnya ke minum sih Pak. Oh minum? Iya. Minum juga. Iya. Itu sendiri ya Pak? Sama teman sih Pak. Sama temannya. Ya. Jadi mungkin menurut saya buat ngupain ini minum aja buat ngupain sejenak gitu. Iya. Mungkin alternatif ya. Iya, saya. mungkin. Ya. Jadi mungkin Bapak pengen apa ya? Pengen membuka pikiran Nadeni gitu ya, kalau boleh. Ya jadi mungkin pertama kalau Nadeni menilai gitu, apa yang Nadeni lakukan itu baik apa enggak? Kalau menurut saya sih pada saat saya merasakan resah luar biasa di saat itu, menurut saya sih baik Pak, karena buat ngilangin pikiran tentang dia. Tapi kalau nanti saat-saat biasa kayak gini minum ya nggak baik menurut saya sih. Oke, ya. Jadi mungkin Nadeni pengen nanamin pikiran gitu ya. Ya jadi gini Nadeni, maafnya ya apa yang Nadeni lakukan itu kan negatif gitu ya, mungkin bahkan sampai merusak diri gitu. Nah coba Nadeni bisa melakukan hal yang lebih apa ya, lebih bermanfaat mungkin. Oke lah Bapak paham gitu ya, yang namanya bisa habis itu nyebar undangan gitu kan, mungkin ada beberapa momen atau kenangan yang masih sulit gitu, masih membekas gitu kan ya Nadeni. Nanti alangkah baiknya kalau Nadeni melakukan hal yang bermanfaat gitu. Karena Bapak beranggapan kayak gini Nak, yang namanya kenangan itu enggak mesti harus dilupain. Iya Pak, benar. Tapi bagaimana kita apa ya, memaknai kenangan itu dengan rasa yang lebih lapang dada gitu kan. Ya udah, yang namanya jodoh kan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Karena ini, nah jadi kita bukan berusaha untuk melupakan kenangan, tapi bagaimana berusaha menerima kenangan itu dengan hati yang lebih terbuka gitu kan. Jadi kayak sekarang
mungkin Nak Denny bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Contohnya Nak Denny bisa cepat nyelesain kuliah, mungkin langsung dapat cari kerja yang mapan. Bahkan itu kalau membuktikan apa ya, kalau Nak Denny terus-terusan bergelut dengan masa lalu, dengan sejuta kenangannya Nak Denny, mungkin itu membuat si mantan itu malah tersenyum tuh kan, malah dia sombong gitu, nyesel kan lo mutusin gua, bahasanya kayak gitu. Tapi kan padahal harusnya kita itu bisa menambah fakta tersebut. Nah, ini bisa melakukan hal yang lebih positif, selesain kuliah, dapetin pekerjaan yang layak. Itu Nak Denny buktikan kalau yang harusnya menyesal itu dia, bukan Nak Denny. Gimana Nak Denny? Mungkin Bapak sedikit prihatin gitu ya, apa yang dilakukan Nak Denny. Mungkin ya ada benarnya sih Nak Denny pengen anak pikiran, tapi nggak kayak gitu caranya. Masih banyak cara lain yang lebih bermanfaat. Kalau boleh saran gitu Pak, boleh tidak saran? Gimana? Saat pikiran saya kacau tuh, saat saya ingat dia itu, kira-kira apa yang bisa saya lakukan gitu Pak, mungkin buat biar nggak pikiran nggak kacau lagi gitu. Biar nggak kepikiran ya. Iya. Ya gitu, mungkin sekarang Bapak tanya dulu, Nak Denny mungkin ada sedikit hobi atau rutinitas yang disenangin gitu? Kalau saya hobinya sih apa ya? Mungkin mancing ikan sih Pak hobinya. Mancing Iya. atau musikan? Mancing ikan ya? Iya mancing. Terus itu gitar-gitaran juga ya, Pak. Gitar-gitaran ya? Iya. Ya mungkin kayak gitu sih alternatifnya Nak Denny. Ketika kita memikirkan, mengingat dan mengenang masa lalu, mungkin Nak Denny bisa melawan dengan hobinya Nak Denny, atau bisa melawan dengan segala aktivitas yang bisa Nak Denny lakukan, agar kita itu tidak kosong gitu, tidak merenung gitu kan. Itu kalau saran Bapak sih, Nak Denny bisa lebih pertama melakukan apa yang Nak Denny hobi itu kan, segala rutinitas, supaya kita itu tidak terus-terusan memikirkan beliau gitu. Terus juga bisa juga Nak Denny ketika Nak Denny kepikiran atau emang lagi di fase mengenang gitu ya, mengenang, mungkin Nak Denny bisa melawan dengan pikiran yang lebih positif. Dengan pikiran positif, contohnya Nak Denny bisa melawan ya udahlah, ini kan udah berlalu gitu kan, ya toh emang dia juga udah istirahat, orang mau kayak mana lagi, kita nggak bisa merubah keadaan. Tapi kita bisa membalikkan keadaan. Kayak Nak Denny bisa membuktikan kalau sebenarnya Nak Denny itu bisa tanpa dia, kayak gitu. Jadi Nak Denny melakukan apa ya bahasanya, kalau kita itu menumbuhkan pikiran positif, hal-hal yang kita lakukan pasti positif juga gitu Nak Denny. Tapi kalau kita terus-terusan negatif, kita murung, ya contohnya kayak Nak Denny lakukan kemarin mabuk-mabukan, menghilang untuk menenangkan diri gitu kan. Mungkin ya dengan segala hal yang negatifnya Nak Denny gitu. Itu nggak baik sih Nak. Iya. Gimana Nak Denny? Udah ada gambaran gitu? Iya, mungkin gambaran buat kedepannya gitu Pak ya. Ya mungkin kedepannya saya bakal ngelakuin hal bodoh yang pernah saya lakuin lagi tuh Pak. Iya. Ya tadi itu pasang dia tugas gitu, mabuk-mabukan gitu. Ya benar, mungkin benar juga kata Bapak tadi, saya bisa melakukan hal yang lebih positif yang bisa bermanfaat, yang nggak ngerugiin diri saya gitu. Iya. Hobi dari kan main gitar, kita lagi di fase mengenang kata Bapak tadi. Mengenang dia, yang namanya saya orang nggak pernah salah waktu mancing ngelakuin tindakan yang benar. Ya tapi kan yang namanya manusia salah tidak terus-terusan untuk menyalahkan gitu. Kita bisa memperbaiki. Mungkin dari orang tua bagaimana Denny, apakah mensupport atau ada arahan lain gitu dari
Kalau orang tua sih cuma waktu itu aja sih Pak, kayaknya waktu nyebar undangan. Waktu dikasih undangan gitu ya, Iya. meresponnya. Mungkin orang tua sekarang saya sih justru mana ya sekarang sama pacar saya gitu. Iya mungkin ya itu sih salah satu bentuk positif orang tua, ingin mendorong buat Nak Denny melupakan itu Iya, juga mungkin sebenarnya. seperti itu, Pak. Iya. Kalau dari orang tua nggak pernah ada sih Pak omongan udah kamu jangan pikirin dia terus, nggak ada. Ya itu tadi paling cuma sekarang siapa pacarnya. Iya, ya, intinya orang tua mendukung sih Iya. Nak Denny, kayak menanyakan cara baca Nak Denny kan salah satu bentuk dukungan orang tua. Ya mungkin selanjutnya ke depan kapan nih mulai Nak Denny bisa apa ya mengubah hal negatifnya Nak Denny ke hal yang lebih positif? Ya mungkin besok sih Pak. Mungkin setelah saya nggak besok sih Pak, mungkin kapan saya berada di fase mengenang tadi itu Iya. nggak tahu tadi. Ya. Di fase saya kepikiran dia lagi membuat saya jadi down. Ya mungkin di saat itu saya bakal mulai melakukan apa yang kata Bapak tadi, buat ngelakuin hal yang lebih positif Ya, buat diri saya sendiri. ya bagus sih Nak Denny kalau udah ada bentuk pikiran seperti itu gitu kan. Jadi kita tidak terus-terusan merugikan diri sendiri. Iya. Ya, ini. Mungkin itu sih Nak Denny yang bisa Bapak berikan ke Nak Denny. Mbak, iya. Pemikiran Makasih banget Pak. Ya Udah- kita sharing-sharing gitu. ya udah mau dengerin omong-omongan saya panjang lebar nih Pak. Ya, Dengerin masalah saya yang mungkin ganggu malah Pak. Kalau malam sini. iya nggak masalah juga sih Nak Denny. Bapak juga terima kasih sudah berkenan ke sini, Iya. kan bisa berbagi pengalaman lah Iya, Pak. bahasanya. Karena katanya pengalaman itu guru terbaik. Iya. Ya, nggak kerasa juga waktu kita udah mepet ya. Oh iya Pak. Tadi kita kan sepakat juga. Iya, udah 30 menit kita sepakat ini. Iya. Mungkin itu saja sih Pak. Saya terima kasih lagi sekali lagi nih Iya. Pak. Udah Ya, mau dengerin omongan saya. iya sama-sama. Jadi kalau misalkan ada ini masih ada perlu bantuan atau apa lagi, monggo nggak apa-apa Iya. datang sini. Jadi nggak apa-apa kalau nggak gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita lagi gitu. Iya, nggak masalah sih mau entah itu soal pacar, soal Iya. orang tua, soal kuliah mungkin nggak apa-apa. Kita sharing-sharing aja di sini. Iya. Bapak di sini terus apa? Ada Ya, waktu nggak? alhamdulillah Bapak di sini terus. Kalau rumah Bapak di sebelah ini. Sebenarnya anak istri juga di sana. Jadi ya Bapak yang tetap di sini lah. Kalau ada kayak yang butuh bantuan kayak Nak Denny datang, Bapak ada. Iya Pak. Ya nanti mungkin kalau saya lagi ada kayak masalah yang buat hidup saya kacau, mungkin saya kesini gitu loh Pak. Boleh boleh. Kayak cerita-cerita, Iya. minta saran dikit-dikit. Enggak apa-apa. Ya mungkin itu aja sih Pak. Iya. Makasih sekali lagi nih Pak. Ya, sama-sama Nak Udah Denny. ngerepotin saya, mungkin Mau langsung pamit. iya mau pamit dulu. Ini dijemput apa? Ya. Nanti mungkin saya telepon Telepon saya. telepon. Oh, Ya. ya udah. Enggak Oke. perlu Bapak antar apa? Ah nggak usah lah, ngerepotin jadi Iya. udah. Tadi ini kan udah dibantu Pak, mau ada yang di depan nggak? Iya ya. Dia teman saya mampir ke temannya juga di depan situ. Oh, di depan ini. Dia nggak jauh ya, terus telepon dia kesini. Iya ya. Ya mungkin Ya, sama-sama. Iya, Ya, Pak. Denny. Hati-hati ya Nak Denny, Iya, Pak. jalan. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.